Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Ya, berjumpa kembali di Sultan Aulia Channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Apa saja dan bagaimana pembahasannya? Ayo, simak dan perhatikan video berikut. Jika kamu tidak menjaga kesehatan, kamu dapat menderita penyakit. Berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, kamu dapat biasakan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari penyakit. Sebaliknya, jika kamu meremehkan, bisa saja terkena penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Agar terhindar dari penyakit, kamu hendaknya memahami dan menerapkan konsep pemeliharaan diri. Materi inilah yang akan kamu bahas pada pelajaran hari ini. Penyakit menular. Sakit adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya terganggu. Orang mungkin sakit karena terjangkit penyakit tertentu. Apa yang dimaksud penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit menularkan kepada manusia yang disebabkan agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, seperti apa sih penyakit menular? Ayo simak selanjutnya. Macam-macam penyakit menular. Penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga. Misalnya nyamuk, binatang pembawa penyakit, atau artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contoh binatang pembawa penyakit yaitu burung, anjing, dan tikus. Berikut penyakit menular langsung. 1. Difteri, 2. Tetanus, 3. Polio, 4. Campak, 5. Tipoid, 6. Kolera, 7. Rubella, 8. Influenza, 9. Meningitis, 10. Tuberkulosis, 11. Hepatitis, 12. Infeksi saluran pencernaan, 13. Saluran pernafasan. Selanjutnya, penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang pertama, malaria, 2. Demam berdarah, 3. Cikungunya, 4. Rabies, 5. pes, 6. Toksoplasma, 7. Leptospirosis, dan 8. Flu burung. Anak-anak, pasti kamu tidak asing dengan demam berdarah dengue atau penyakit DBD. Nyamuk Aedes aegypti merupakan pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. Gejala yang ditimbulkan penderita DBD mengalami siklus dalam 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Gejala khas DBD yaitu demam tinggi, timbul bintik merah, penurunan trombosit, dan peningkatan hematroksit. Pada kulit penderita DBD tampak bintik-bintik pendarahan. Penderita DBD dapat mengalami pendarahan di gusi, hidung, dan usus. Anak-anak, apakah kamu pernah mendengar penyakit cikungunya? Ya, nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan pembawa virus yang menyebabkan penyakit cikungunya. Cikungunya disebabkan oleh virus cikungunya. Gejala cikungunya diawali dengan gejala pusing, meriang, demam, bintik-bintik merah pada kulit, dan mual. Penderita cikungunya juga merasakan nyeri pada persendian hingga sulit bergerak. Untuk mencegah penyakit seperti DBD, cikungunya, dan penyakit lain yang disebabkan oleh nyamuk, dilakukan dengan gerakan PSM, yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Contohnya, menguras bak mandi secara rutin dan menutup tempat penampungan air, mendaur ulang sampah, serta menaburkan bubuk abate untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Berikutnya, virus corona atau coronavirus atau biasa disebut COVID-19. Pada saat ini, di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19.
Penyakit ini juga termasuk dalam penyakit menular. Penyakit ini dapat menular dari manusia ke manusia secara langsung dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Macam-macam penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan. Contoh penyakit tidak menular antara lain diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, keracunan, penyakit jantung, kanker, stroke, ambeien, usus buntu, asam lambung, gagal ginjal, asam urat, tumor, obesitas, vertigo, migran, kolesterol, tipes, dan penyakit paru-paru. Melindungi diri dari penyakit. Melindungi diri dari penyakit dengan cara menjaga tempat tinggal agar tetap sehat dan bersih. Dengan menjaga kebersihan, kita sudah berupaya melindungi diri dari penyakit. Selain itu, juga dengan cara menjaga kebersihan diri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya dengan sering mencuci tangan, pola makan sehat, dan berolahraga secara teratur. Tindakan yang dapat kamu biasakan sehari-hari sebagai berikut dalam menjalankan pola hidup sehat atau PHBS antara lain: A. Mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. B. Membasmi jentik-jentik nyamuk. C. Menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. D. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang. E. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. F. Menggunakan jamban sehat. G. Menjaga dan memperhatikan kesehatan organ reproduksi. H. Mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Dan I. Mandi secara teratur minimum 2 kali sehari. Anak-anak, supaya dapat dipahami bagaimana cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit, sehingga kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.